Pernah kepikiran gak sih gimana caranya jelasin topik kesehatan yang rumit tapi dalam waktu super singkat? Nah, kali ini kita bakal bedah tuntas sebuah formula yang simple tapi powerful banget buat bikin konten edukasi yang efektif. Ini dia pertanyaan besarnya. Di tengah lautan konten sekarang ini, gimana caranya pesan penting kita bisa didengar dan bahkan mengubah perilaku seseorang? Ini tantangan kita bersama dan kita akan jawab sekarang juga. Jawabannya dimulai dari angka ini. 3 detik. Iya, beneran. Cuma 3 detik. Cuma segitu waktu yang kita punya buat narik perhatian seseorang di ponsel mereka sebelum jari mereka lanjut nge-scroll. Singkat banget kan? Tapi tenang, ada solusinya. Sebuah formula yang sebenarnya adaptasi dari model persuasi klasik, AIDA, atau Attention, Interest, Desire, Action, tapi udah disesuaikan buat era digital yang serba cepat. Namanya, formula Hook Story CTA. Yuk kita bedah satu-satu. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari memahami kenapa 3 detik itu krusial, lalu kita bongkar satu persatu formulanya. The hook, the story, sama the call to action. Terakhir, kita gabungin semuanya jadi satu kerangka utuh. Oke, bagian pertama, tantangan 3 detik. Yuk kita pahami dulu kenapa beberapa detik pertama ini jadi kunci penentu berhasil atau enggaknya konten kita. Sekarang kita masuk ke komponen pertama dari formula ini, yaitu hook. Ini adalah cara kita menciptakan daya pengerem yang bisa bikin orang berhenti scrolling. Gampangnya, hook itu pancingan kamu. Tujuannya bukan buat jelasin semua, tapi cukup buat bikin orang berhenti dan mikir, tunggu, ini apaan? Jadi lupakan sapaan basa-basi kayak, halo semua, dan langsung hajar dengan sesuatu yang bikin penasaran. Nah, ada 4 jenis hook ampuh yang bisa langsung dicoba. Kamu bisa mulai dengan statistik yang bikin kaget, lawan mitos yang udah umum, bikin skenario yang relevan banget kayak kalau kamu sering, atau lempar pertanyaan yang jawabannya disimpan buat nanti. Nah, ini contoh brilian dari hook mitos versus fakta. Dengan nantang kepercayaan yang udah mendarah daging, kamu bikin penonton jadi penasaran. Loh, bukannya gitu ya? Dan mereka jadi pengen tahu jawaban yang benar. Efektif banget. Oke, perhatian mereka udah kita dapat. Sekarang, gimana cara mempertahankannya? Nah, disinilah bagian story atau cerita berperan. Tujuannya adalah membangun koneksi emosional dan menyampaikan pesan inti kita. Struktur cerita yang paling ngena itu biasanya ngikutin 3 langkah ini. Pertama, sebutin masalahnya. Contoh, susah tidur. Kedua, bikin mereka merasakan masalahnya. Gambarin gimana capeknya besok kalau nggak bisa tidur nyenyak. Terakhir, kasih solusinya. Misalnya, satu teknik relaksasi simple. Nah, yang keren dari metode ini adalah teori di baliknya. Namanya narrative transportation. Jadi, tujuannya itu bikin penonton seolah-olah masuk ke dalam cerita, ngerasain langsung, bukan cuma jadi pendengar pasif. Ini bikin informasi jadi lebih nempel di otak. Dan kita sampai di langkah terakhir yang paling menentukan, call to action atau CTA. Jadi, setelah nonton, kita mau mereka ngapain? CTA itu adalah arahan kita buat penonton. Tujuannya jelas, yaitu mendorong sebuah tindakan nyata. Tanpa CTA yang spesifik, semua informasi tadi bisa jadi cuma angin lalu, nggak ada dampaknya sama sekali. Sayang kan? Jadi, ini dia poin krusialnya. Hindari jebakan multi CTA. Lihat deh bedanya. Yang kiri itu bikin pusing, kebanyakan minta, akhirnya orang malah nggak ngapa-ngapain. Kalau yang kanan, jelas, kuat, dan cuma minta satu hal yang gampang dilakukan. Ada beberapa jenis aksi yang bisa kita minta, seperti yang ada di sini. Kuncinya adalah pilih satu aja yang paling sesuai sama tujuan video kita. Mau ningkatin kesadaran? Minta bagikan. Mau mereka simpen buat nanti? Minta simpen. Simple. Oke, sekarang waktunya kita satukan semua potongan puzzle ini. Inilah dia cetak biru lengkapnya. Dan inilah dia formula lengkapnya dalam satu garis waktu. 3 detik pertama buat hook, 19 detik berikutnya buat story, dan 7 detik terakhir buat call to action. Terstruktur, ringkas, dan efektif banget. Oh iya, ada data menarik nih sebagai tambahan. Ternyata, konten yang durasinya antara 30-45 detik itu cenderung punya tingkat share paling tinggi. Jadi kalau kamu butuh sedikit waktu ekstra buat cerita, itu justru bisa jadi hal yang bagus. Pada akhirnya, kita harus ingat tujuan besarnya. Formula ini dirancang untuk mentransfer pesan-pesan penting dengan hambatan psikologis seminimal mungkin. Biar informasinya gampang masuk, gampang diingat, dan yang paling penting, gampang ditindaklanjuti. Jadi, sekarang bolanya ada di tangan Anda. Dengan kerangka kerja ini, Anda punya kekuatan untuk mengemas pesan kesehatan yang kompleks jadi sebuah cerita singkat yang bisa menginspirasi perubahan. Pertanyaannya adalah,
cerita apa yang akan Anda sampaikan?